Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Madarina, absen 19 dari kelas 12 IK. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 usul fikih tentang aspek-aspek hukum syara bagian C, yaitu al-mahkum bih. Tetapi sebelum membahas tentang al-mahkum bih, kita bahas dulu tentang al-hakim dan al-hukm. Nah, apa sih yang dimaksud dengan al-hakim dan al-hukm? Yang pertama, al-hakim. Kata hakim menunjuk kepada pihak yang menciptakan dan menetapkan hukum syariat secara hakiki. Dalam hal ini, semua ulama sepakat hanya Allah yang menciptakan dan menetapkan hukum syariat bagi seluruh hamba-hambanya. Yang berarti al-hakim huwa Allah, yaitu Allah pembuat hukum. Nah, sebagaimana dijelaskan juga dalam Quran surat Al-An'am ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzdzabtum bih ma indi ma tasta'jiluna bih. Inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran berasal dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Kemudian, dalil yang menunjukkan bahwa memberi azab kepada kaum yang tidak beriman itu adalah wewenang Allah. Kemudian Allah juga Maha Adil dalam memberi keputusan. Dalam hal ini, semua ulama sepakat menyatakan hanya Allah SWT yang berhak menciptakan dan menetapkan perintah dan larangannya. Dan sejalan dengan itu, hamba-hambanya wajib tunduk dan mematuhi perintah dan larangannya. Kemudian, dalam konteks penetapan hukum di lingkungan ulama usul fikih dikenal dengan dua istilah. Yang pertama itu al-musbit li al-hukmi, yang berhak membuat dan menetapkan hukum itu hanya Allah SWT. Tidak siapapun yang berhak menetapkan hukum kecuali Allah. Akan tetapi perlu ditegaskan kembali bahwa selain digunakan istilah al-hakim dan asy-syar'i pembuat syariat, harus pula ditambahkan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW itu bertugas untuk menjalankan aturan-aturan hukum syariat yang juga bersumber dari wahyu Allah SWT. Nah, bentuk wahyu di sini juga ada dua macam. Yang pertama itu wahyu al-matlu, wahyu yang dibacakan atau Al-Quran. Kemudian yang kedua ada wahyu ghairu matlu, yaitu wahyu yang tidak dibacakan seperti hadis atau as-sunnah. Kemudian yang kedua ada al-muzhir li al-hukmi, yang membuat hukum menjadi nyata. Yang maksudnya tuh sebab atau tanda yang sudah ditentukan syariat sebagai indikator munculnya kewajiban atau larangannya. Misalnya tuh kayak dalam hukum puasa, terbitnya fajar. Nah, terbitnya fajar di sini tuh adalah muzhir li al-hukmi, yang membuat hukum wajibnya puasa menjadi nyata. Nah, ketika fajar terbit, maka kewajiban untuk menahan diri dari makan dan minum itu mulai berlaku. Kemudian di sini ada hukum syar'i. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hukum syar'i? Hukum syar'i adalah titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku orang mukallaf dalam bentuk tuntunan, pilihan untuk berbuat, dan ketentuan-ketentuan. Nah, syarat taklif atau syarat seseorang dikenai hukum atau taklif itu ada 4. Yang pertama baligh, yang kedua berakal, yang ketiga mengetahui hukum Allah, yang keempat mampu menerima beban taklif atau beban hukum. Kemudian di sini yang kedua ada al-hukmu. Al-hukmu adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Nah, hukum itu adalah tuntunan seruan Allah SWT yang berkaitan dengan
perbuatan orang mukallaf baik sifatnya mengandung perintah maupun larangan. Kemudian adanya pilihan atau sesuatu yang dikaitkan dengan sebab atau hal yang menghalangi adanya sesuatu. Di sini ada pembagian hukum syara, yaitu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama itu ada hukum taklif, jelas menyangkut perbuatan mukallaf. Jadi maksudnya itu hukum yang mengandung tuntunan untuk mengerjakan atau meninggalkan dengan tuntunan pasti, atau tuntunan untuk mengerjakan atau meninggalkan dengan tuntunan tidak pasti, atau tuntunan untuk memilih mengerjakan atau meninggalkan. Kemudian yang kedua ada hukum wad'i, ada yang tidak berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Maksudnya itu yang menyebabkan ada atau tidak adanya hukum taklifi disebut dengan hukum wad'i. Nah, kemudian hukum taklifi juga terbagi lagi kepada 5 bagian menurut jumhur ulama. Yang pertama ada al-ijab atau wajib, hukum yang mengandung tuntunan untuk mengerjakan dengan tuntunan pasti. Contohnya itu apa? Kayak misalnya tuh sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada an-nab, sunnah, hukum yang mengandung tuntunan untuk mengerjakan dengan tuntunan tidak pasti. Contohnya tuh sholat sunnah, atau misalnya sholat sunnah rawatib, makan dengan 3 jari, atau misalnya dan lain-lain. Yang ketiga ada at-tahrim atau haram, hukum yang mengandung tuntunan untuk meninggalkan dengan tuntunan pasti. Contohnya tuh kayak misalnya mendekati zina, berjudi, minum khamar, dan lain-lain. Kemudian misalnya ada yang keempat, itu al-karahah, makruh, hukum yang mengandung tuntunan untuk meninggalkan dengan tuntunan tidak pasti. Contohnya tuh makanan berlebihan, tidur setelah sholat subuh, berbicara saat azan. Dan yang terakhir al-ibahah, mubah, hukum yang mengandung tuntunan memilih antara mengerjakan dan meninggalkan. Contohnya tuh berdoa dengan tidak menggunakan bahasa Arab, berwudu dengan air laut, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada hukum wad'i. Hukum wad'i juga terbagi kepada 5 bagian. Yang pertama, sebab. Sebab adalah sifat zahir, tetap dan menetapkan suatu hukum karena syariat mengaitkan sebab dengan sifat. Jadi contohnya tuh Allah SWT menjadikan tergelincirnya matahari sebagai sebab, yaitu tanda untuk menetapkan wajibnya sholat duha. Kemudian yang kedua ada syarat, yaitu sesuatu yang tiadanya mengharuskan ketiadaan dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan, ataupun ketiadaan rukun juga mengharuskan ketiadaan hukum ketika rukun tidak ada. Nah, dengan kata lain, syarat di sini tuh sesuatu yang harus dipenuhi dulu sebelum suatu perbuatan dilakukan. Nah, syarat di sini juga ada 2 macam. Yang pertama syarat wajib, contohnya tuh nisab zakat. Kalau misalnya yang kedua itu syarat sah, yaitu suci dari hadas besar dan kecil. Kemudian yang ketiga ada mani, penghalang, yaitu sifat zahir yang pasti yang menghalangi tetapnya hukum, atau dengan istilah lain sesuatu yang mengharuskan tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Nah, dalam hal ini juga mani itu adalah penghalang yang mengharuskan tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Nah, yang keempat ada azimah dan rukhsah. Azimah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya uzur, sedangkan rukhsah adalah hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan karena adanya uzur sebagai pengecualian dari azimah. Contohnya tuh kewajiban sholat 5 waktu sejak semula dan berlakunya untuk setiap mukallaf dalam berbagai keadaan. Contohnya sholat bagi seorang musafir, kayak misalnya kan boleh dijama atau misalnya dikosor. Kemudian yang kelima ada sah dan batal adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah dari para mukallaf berupa perbuatan dan apa yang ditetapkan untuk mereka berupa syarat dan sebab. Apabila mukallaf melaksanakannya, maka menghukuminya sah, dan terkadang menghukuminya tidak sah sebab dan syarat tersebut. Nah, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu al-mahkum bih. Al-mahkum bih ialah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum
untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, dengan demikian, untuk menentukan apakah seseorang dikenai beban hukum terhadap suatu perbuatan tergantung pada apakah perbuatan itu telah memenuhi syarat untuk menjadi objek hukum atau tidak. Nah, di sini para ahli usul fikih menetapkan beberapa syarat untuk suatu perbuatan sebagai objek hukum. Yang pertama, perbuatan itu sah dan jelas adanya, tidak mungkin memberatkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Contohnya itu apa? Contohnya itu misalnya mencat langit. Yang kedua, perbuatan itu tertentu adanya dan dapat diketahui oleh orang yang akan mengerjakan serta dapat dibedakan dengan perbuatan lainnya. Contohnya tuh tidak mungkin berlaku taklif terhadap suatu perbuatan yang tidak jelas. Contohnya tuh kayak menggantung angin dan yang lainnya. Yang ketiga, perbuatan itu sesuatu yang mungkin dilakukan oleh mukallaf dalam kemampuannya untuk melakukannya. Jadi tidak memberatkan dalam melakukan perbuatan gitu. Nah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Baqarah ayat 286 yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dengan penjelasan ayat ini bahwa dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan manusia dalam kesulitan. Selanjutnya, menjadi pembahasan pula kesulitan atau musyaqqah dalam hubungan dengan objek hukum. Dalam hal ini, ulama membagi kesulitan atau musyaqqah itu pada dua tingkatan. Nah, yang pertama itu masyaqqah yang mungkin dilakukan dan berketerusan dalam melaksanakannya. Masyaqqah dalam bentuk ini tidak menghalangi taklif dan dapat menjadi objek hukum. Contohnya tuh sholat, puasa, itu kan meskipun semua objek hukum itu tidak ada yang bebas dari kesulitan, namun dapat dilakukan oleh mukallaf meskipun dengan sedikit berat. Nah, kemudian yang kedua ada masyaqqah yang tidak mungkin seseorang melakukannya secara berketerusan atau tidak mungkin dilakukan kecuali dengan pengerahan tenaga yang maksimal. Contohnya tuh berperang. Nah, masyaqqah ini mengandung kesulitan yang besar sekali dan tidak semua orang mampu mengerjakannya. Karena itu, hukumnya adalah wajib kifayah terhadap orang yang mampu melaksanakannya. Terus di sini ada segi hubungan Allah dengan hamba, terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama, perbuatan yang merupakan hak Allah secara murni, dalam arti tidak ada sedikit pun hak manusia. Kayak misalnya perbuatan yang kayak misalnya itu semua perbuatan ibadah mahdoh, kayak misalnya sholat, zakat, puasa, naik haji. Dan kayak misalnya umpamanya tuh jihad dan pelaksanaan hukum zina. Kemudian yang kedua ada perbuatan yang merupakan hak hamba secara murni, yaitu tindakan yang merupakan pembelaan terhadap kepentingan pribadi. Contohnya tuh kayak pelanggaran terhadap hak hamba adalah aniaya. Nah, Allah tidak akan menerima taubat seseorang yang melanggar hak hamba kecuali bila hamba yang bersangkutan membebaskan atau memaafkannya. Kemudian yang keempat ada perbuatan yang di dalamnya bergabung hak Allah dan hak hamba, tetapi hak Allah lebih dominan. Umpamanya tuh kayak pelaksanaan had atau sanksi hukum terhadap penuduh zina yaitu qazab. Yang terakhir yang kelima yaitu yang keempat yaitu perbuatan yang di dalamnya bergabung padanya hak Allah dan hak hamba, tetapi hak hamba lebih dominan. Contohnya tuh kisos atas suatu pembunuhan. Adanya hak Allah pada perbuatan ini karena menyangkut pelanggaran atas ketentraman umat yang patut dilindungi. Adanya hak hamba padanya terlihat dari
segi pelaksanaan kasus itu yang dapat dihapuskan oleh pihak keluarga yang terbunuh. Kemudian ada juga objek hukum, yaitu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, objek hukum yang pelaksanaannya mengenai diri pribadi yang dikenai taklif. Jadi objek hukum di sini itu yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah mukallaf. Contohnya tuh puasa dan sholat. Kalau misalnya yang kedua, objek hukum yang pelaksanaannya berkaitan dengan harta benda pelaku taklif. Contohnya tuh kayak kewajiban zakat. Kemudian yang ketiga, objek hukum yang pelaksanaannya mengenai diri pribadi dan harta dari pelaku taklif. Contohnya tuh kewajiban haji dan yang lainnya. Nah, dapat disimpulkan dari pembahasan ketiga tadi, itu al-hakim adalah pembuat hukum, kemudian al-hukum itu adalah hukumnya, kemudian yang ketiga itu al-mahkum bih atau objek hukumnya. Dari saya, Siva Nur Badarina, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.